你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang nomor pokok wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, dan pembayaran pajak. Yang pertama, apa sih NPWP itu? NPWP atau yang biasa kita sebut nomor pokok wajib pajak adalah identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, sebagai tanda pengenal dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kedua, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang telah dikukuhkan oleh DJP sebagai wajib pajak yang harus memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya ada pengajuan pendaftaran NPWP dan PKP. Pendaftaran NPWP. Siapa sih yang wajib memiliki NPWP? Yang wajib memiliki NPWP yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Di antaranya yaitu ada pegawai atau karyawan dengan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, atau yang sering disebut PTKP. Selanjutnya ada pekerja lepas atau freelancer yang memiliki penghasilan tertentu. Yang selanjutnya ada pengusaha individu atau pedagang. Yang kedua ada wajib pajak badan. Wajib pajak badan diantaranya yaitu perusahaan berbentuk PT, CV, firma, atau koperasi yang beroperasi di Indonesia. Selanjutnya ada yayasan, organisasi nirlaba, dan lembaga lainnya yang memiliki kewajiban pajak. Yang terakhir yang wajib memiliki NPWP yaitu wajib pajak bendahara, yaitu bendahara pemerintah atau perusahaan yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengajuan NPWP. Yang pertama, melalui kantor pajak atau offline. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran NPWP. Yang kedua, melampirkan dokumen identitas seperti KTP atau password untuk WNA. Yang terakhir, surat keterangan usaha jika akte pendirian jika badan usaha. Yang kedua, melalui online atau e-registration DJP. Yang pertama, akses situs resmi DJP yaitu erek.pajak.co.id. Yang kedua, mengisi formulir secara online, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan yang terakhir, setelah disetujui, kartu NPWP dikirim ke alamat pendaftar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendaftaran PKP. Pengusaha yang memiliki omset tahunan lebih dari 4,8 miliar harus mendaftar sebagai PKP dengan prosedur berikut. Yang pertama, mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Yang kedua, mengisi formulir pendaftaran PKP. Yang ketiga, melampirkan dokumen. Dan terakhir, DJP akan melakukan survei kelayakan sebelum mengukuhkan PKP. Setelah menjadi PKP, pengusaha wajib yang pertama memungut PPN atas penjualan barang atau jasa kena pajak. Yang kedua, melaporkan faktur pajak melalui e-faktur. Yang terakhir, menyetor dan melaporkan PPN setiap bulan melalui SPT masa PPN. Pembayaran pajak. Pembayaran pajak adalah proses pelunasan kewajiban pajak oleh wajib pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintahan pajak. Menurut Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan UU KUP Pasal 9, pembayaran pajak harus dilakukan oleh wajib pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan dapat dilakukan secara langsung atau boleh melalui perantara yang ditunjuk oleh pemerintah, itu seperti bank, kantor pos, dan DJP. Selanjutnya kita akan membahas tentang jatuh tempo pembayaran pajak. Untuk pajak pasal 21, 22, 23, 25, dan 26, paling lambat pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPh pasal 29, yang mana untuk kekurangan bayar dalam SPT tahunan, paling lambat adalah tanggal 30 April untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. PPN dan PPNBM paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI dibayarkan sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean. Untuk pajak bumi dan bangunan, jatuh tempo pembayarannya itu sesuai dengan ketetapan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-nya.
Nah, dengan adanya aturan tentang jatuh tempo pembayaran pajak, pasti ada sanksi atau denda yang dikenakan apabila kita terlambat membayar pajak. Nah, untuk dendanya sendiri ini dikenakan 2% per bulan dari jumlah pajak terutang dengan maksimum keterlambatan itu 24 bulan. Jika wajib pajak tetap tidak membayar, maka DJP akan mengeluarkan surat tagihan pajak atau STP. Kemudian apabila wajib pajak tetap tidak mau membayarkan denda atau surat tagihan yang sudah DJP keluarkan, maka DJP akan melakukan gizeling penahanan pajak atau penyitaan aset sesuai dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Lalu apa yang akan terjadi apabila wajib pajak ini tetap kekeh tidak mau membayarkan pajaknya, padahal sudah dikenakan denda, sudah diterbitkan STP, kemudian sudah dilakukan penyitaan aset, maka wajib pajak dikenakan denda berupa 4 kali jumlah pajak terutang, kemudian dapat dipidanakan maksimal 6 tahun penjara. Kesimpulannya adalah NPWP menjadi identitas wajib pajak, kemudian PKP menunjukkan kewajiban khusus bagi pengusaha untuk memungut pajak atau PPN, dan kemudian pembayaran pajak adalah bentuk kontribusi nyata untuk negara. Nah, ketiganya ini sangat berkaitan dalam sistem perpajakan Indonesia untuk menciptakan tertib administrasi, kemudian meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung pembangunan nasional. Jadi untuk seluruh wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang ada di seluruh Indonesia untuk tetap menaati aturan pajak yang ada, jangan sampai terlambat membayar supaya tidak terkena denda, jangan juga sengaja untuk melakukan penghindaran pajak supaya tidak terkena sanksi pidana. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.